Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum nutrisi tanaman pertemuan keempat. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum Mitscherlich. Sudah ada yang pernah dengar atau sudah ada yang tahu sebelumnya? Belum pernah, Mas. Belum pernah ya? Ya sudah. Kalau sebelumnya kan, kalau kemarin itu hukum minimum ya. Kalau sekarang beda lagi, ini hukum Mitscherlich. Kalau kemarin kan hukum minimum itu kan pertumbuhan tanaman itu dibatasi oleh salah satu faktor yang ketersediaannya paling rendah. Nah, kemudian kalau hukum Mitscherlich ini bisa kalian baca juga, berkurangnya respon tanaman terhadap penambahan hara mengikuti persamaan eksponensial negatif. Jadi semakin banyak unsur hara yang diberikan, itu dapat mempercepat pertumbuhan, namun pada titik tertentu dapat berkurang untuk setiap satuan jumlah unsur hara yang diberikan. Jadi penambahan pupuk itu tidak bisa seenaknya sendiri. Dalam artian kita ingin produksinya lebih tinggi, kita tambahkan pupuk sebanyak-banyaknya. Nah itu tidak bisa, karena tanaman ini kan makhluk hidup kan. Kalau makhluk hidup itu pasti pertumbuhan itu ada batasnya. Jadi sekalipun kalian pupuk 2 kali lipat, itu produksinya itu tidak bisa meningkat 2 kali lipat juga. Sederhananya seperti itu. Nah, nanti pada kondisi tertentu atau titik tertentu, ketika kalian tambahkan pupuknya lagi, itu justru dapat menurunkan pertumbuhannya. Sampai sini paham ya? Ini yang di merah-merah ini mungkin bisa jadi penanda. Jadi semakin banyak unsur hara yang diberikan itu memang mempercepat pertumbuhannya, namun apabila terlalu banyak itu justru dapat menurunkan pertumbuhannya. Itu oleh penemunya Eilhard Mitscherlich. Nah, selanjutnya ini ada grafik, gambarannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi titik-titik ini adalah potensi hasil pada suatu tanaman. Kemudian sumbu X ini adalah jumlah hara yang ditambahkan, kemudian sumbu Y ini adalah hasil tanamannya. Jadi ketika misalnya pupuknya ini ditambah, jadi semakin tinggi pupuk yang diberikan, maka hasilnya ini memang benar akan meningkat, namun pada titik tertentu itu akan semakin stabil. Ini apabila grafiknya diteruskan bisa jadi semakin menurun, jadi kembali turun lagi. Kalau di sini kan grafiknya masih stabil. Nah, ini yang dinamakan pada titik tertentu ini nanti. Nah, ini setiap tanaman itu beda-beda titiknya nanti. Titik kompensasinya. Kemudian ini yang tadi sudah dijelaskan. Jadi penambahan pupuk sebanyak apapun tidak dapat melampaui potensi hasil tanaman tersebut. Jadi sebagai contoh, misalnya potensi hasil padi varietas Ciharang 7 ton per hektar. Nah, kemudian dosis pemupukannya itu ada urea SP36 KCl, dosisnya sekian, 300, 175, dan 50 kg. Nah, pemupukan di atas dosis tersebut itu dapat dikatakan tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan dalam artian kalian pupuk lebih dari dosis ini memang produksinya akan meningkat, tapi peningkatannya itu tidak signifikan. Jadi mungkin peningkatannya itu sedikit. Jadi misalnya kalian pupuk lebih banyak 2 kali lipat. Jadi ureanya 600, ininya SP36 350 kg, KCl-nya 100 kg. Hasil padinya itu kan tidak mungkin 2 kali lipatnya juga toh. Dalam artian produksinya itu kan tidak mungkin bisa 14 ton. Nah, mungkin itu peningkatannya hanya bisa dikatakan mungkin 1 ton atau 2 ton paling banyak. Nah, daripada diberikan pada satu musim tanam kan dosis yang 300, 175, dan 50 kg tadi kan bisa digunakan untuk musim tanam selanjutnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai tidak menguntungkan.
karena peningkatannya itu tidak sebanding dengan input yang diberikan. Nah, kemudian di sini mungkin kalau di APT itu sudah dijelaskan, produksi tanaman itu adalah interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Jadi karena adanya interaksi ini bisa jadi produksi suatu tanaman pada daerah yang berbeda itu juga dapat berbeda. Jadi misalnya di Malang itu 7 ton, mungkin di tempat lain di rumah kalian itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Karena faktor lingkungan ini sangat luas kan. Bisa jadi karena faktor tanahnya, suhunya, ketersediaan air, curah hujan, iklim, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang dibingungkan terkait definisi dari hukum Mitscherlich? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum menginjak ke perhitungan? Nada bisa dilanjutkan. Lanjut, Mas. Ini ya. Banyak yang baru datang. Yang baru datang bisa absen ya. Jadi yang baru datang intinya hukum Mitscherlich ini penambahan pupuk sebanyak apapun itu tidak dapat melampaui potensi hasil tanaman tersebut. Intinya tanaman itu punya batas dalam menyerap unsur hara dan menghasilkan produksinya. Nah, selanjutnya ini perhitungan dari hukum Mitscherlich. Misalkan ada tabel seperti ini, memang tabelnya seperti ini untuk perhitungannya. Jadi di sini berapakah kebutuhan pupuk yang harus ditambahkan untuk mencapai potensi hasil 4 ton per hektar pada budidaya tanaman sorghum jika diketahui dengan penambahan pupuk 0 kg menghasilkan 2,2, 20 kg menghasilkan 2,6 dan seterusnya. Jadi pupuknya ini adalah X-nya dan hasilnya itu adalah di Y ini. Nah, kemudian kalian hitung berdasarkan rumus ini yang sudah ditentukan. Jadi yang pertama itu menghitung Y aksen, kemudian menghitung X kuadratnya, kemudian menghitung X kali Y aksen. Nah, itu memang rumusnya sudah disediakan. Ini yang paling bawah ini jangan dilihat dulu ya, ini seharusnya totalnya tapi di sini sudah kelihatan. Jadi nanti tugasnya di akhir itu kalian nggak bikin laporan lagi, kalian cukup menghitung ini aja sesuai rumus yang sudah tertera. Jadi yang pertama itu menghitung Y aksen. Y aksennya itu sama dengan ln dalam kurung 1 min Y per A. Ln ini di kalkulator sudah ada ya, ln, atau pakai di Excel juga sudah bisa. Jadi ln yang pertama itu, oh ini yang pertama penambahan 0 kg ini tidak perlu ditulis, tidak perlu dihitung. Langsung yang di sini jadi tapi tetap dihitung sih ini. Cuma di sini nanti Cuma nanti di sini Y-nya ini mungkin angkanya beda, yang di sini 0 mungkin. Tetap dihitung. Jadi sebagai contoh yang pertama di nomor 2 ini. Jadi ln dalam kurung 1 min Y per A. Y-nya 2,6. A-nya ini adalah potensi hasilnya ini 4 ton. Jadi 1 min 2,6 per 4. Nah, kemudian 1 min 2,6 per 4 ini kan kemarin saya hitung itu 0,65. Jadi 1 min 0,65 sama dengan 0,35 ya. Bentar. Nah, iya benar. Jadi ln dari 0,35 itu sama dengan negatif 1,05.
Udah tahu kan len di kalkulator? Masa nggak tahu? Ini pakai Excel apa gimana, Mas? Ini pakai manual. Cuma kalau kalian mau pakai Excel nggak apa-apa. Aku nggak tahu fungsinya di Excel. Sama lennya ya. Baik, Mas. Kalau enggak, apa sekalian dipraktekkan aja. Oke, bentar ya. Oh iya, kalau di Excel langsung fungsinya sama dengan len ya. Kita lihatkan dulu. Kelihatan kan? Udah kelihatan Iya, apa Mas. belum? Udah. Ini sebagai contoh satu aja ya. Aduh, saya tak tuliskan dulu aja. Nah, tadi kan kalau menghitung ya aksennya kan sama dengan len itu ln ini sama dengan ln dalam kurung dikurangi dulu aja. Sebenarnya bisa sih, tapi nanti kalau error kan mengulang. Sama dengan main 6 per sama ini berarti 3,6. Udah ya ini. Jadi nanti tinggal dikurangi aja. Ini sama dengan ln dari 1 min y per a. 1 min y per a kan ini ya. Sudah saya hitung. Kemudian x kuadratnya x kuadrat berarti ini. Kemudian hasil perkalian dari ini sama ini ya. Ya, Mas. Wih, beda. Oh, ini pantas salah. Ini contohnya yang salah berarti. X-nya ya? Dikali X atau anu sih? Oh, X, sorry, Mas. sorry, ini dikali X saja. Kali X itu berarti ini. Nah, udah sama ya. Berarti nanti tinggal kalian teruskan ini buat laporannya, buat tugasnya. Ada yang masih bingung dengan rumusnya yang ini? Atau mau diulang?
Cukup, Mas. Cukup. Terus nanti tinggal diteruskan aja ya. Kemudian selanjutnya ini untuk mencari, kan tadi pertanyaannya kan berapakah kebutuhan pupuk yang harus ditambahkan. Berarti kan mencari hasil yang mendekati 4 ton kan, yang mendekati 4 di sini. Jadi karena di sini kelipatannya 20, maka di sini juga diteruskan kelipatan 20. Kemudian diketahuinya ini dari mana? N ini kan berarti jumlah data dari perhitungan sebelumnya. Di sini kan diketahui 0, 20, 40, 60, dan 80 ini kan ada 5 data kan. Berarti N-nya 5. Nah, semisal nanti kalau datanya di sini ada 6 atau 7, berarti N-nya di sini juga 6 atau 7. Kemudian di sini ada jumlah X, jumlah Y, jumlah X dan jumlah Y itu dari tabel yang sebelumnya ini. Di sini ada jumlah X, di sini ada jumlah Y, 200 dan 15. Dan seterusnya ini juga sama, ada jumlah Y aksen, jumlah X kuadrat, jumlah X Y aksen. Jadi dari perhitungan sebelumnya ini, data yang digunakan untuk menghitungnya itu adalah data yang ini. Jadi untuk mencari jumlahnya terlebih dahulu. Di sini jumlah Y aksen min 8,13, kemudian jumlah X kuadrat ada 12.000, dan jumlah X Y aksennya min 429,93 di sini. Nah, kemudian dibuat tabel seperti ini. Kalau kalian mau lebih, nggak apa-apa. Jadi sampai 12, 13, 14. Sampai mendekati potensi ini 4 ton per hektar. Jadi tabel X-nya dibuat kelipatan 20 sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian dihitung dengan rumus ini. YN sama dengan A. Jadi hasilnya nanti yang Y ini sama dengan A. A ini hasil dari potensi ininya, potensi hasil 4 ton ini. Jadi mencari A-nya ini adalah dari potensi hasilnya ini. Kemudian 1 min B dikali eksponensial dari min C dikali X. Nah, B-nya ini rumusnya dicari dari ke semua ini. Jadi menghitung ini terlebih dahulu. Jadi yang pertama mencari B kecil ini, N-nya kan sudah ada 5. Jumlah X, Y juga sudah ada. Terus jumlah X-nya juga sudah ada, jumlah Y-nya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja. Sama ini yang A juga. Setelah menghitung B, kemudian menghitung A, jumlah Y aksen, min B, B-nya ini dari perhitungan yang sebelumnya, dikali jumlah X per N. N-nya tadi kan jumlah datanya kan ini 5. Kemudian selanjutnya menghitung C. C itu tinggal diminkan aja, jadi min dari nilai B. Jadi nanti kalau hasilnya dari B ini negatif, jadinya positif. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung B besar ini. B besar ini setelah diketahui nilai A-nya. Nilai A yang ini. Jadi eksponensial dari nilai A. Biar nggak belibet, langsung aja ke praktek ya. Jadi di sini yang pertama sudah dihitungkan untuk perhitungan yang pertama. Jadi yang hasilnya ini. Jadi N 5.
Bentar, tak besarkan aja biar nggak kecil-kecil. Kok hilang? Ini apa sekaligus tak buatkan Excel-nya aja nanti biar kalian tinggal kopas. Baik Mas, makasih. Kalau mau menghitung sendiri nggak apa-apa nanti. Jadi di sini tinggal dimasuk-masukkan itu. Tapi kalau tak hitung kan lama nanti, Re. Pokoknya ini tinggal dimasuk-masukkan aja wis datanya. Di N-nya tadi 5, jumlah X, Y aksennya ini min 429,93, kemudian dikurangi jumlah X dikali jumlah Y aksen. Ini dikalikan, kemudian per N dikali jumlah X kuadrat min jumlah X dikuadratkan. Ini beda ya. Jumlah X kuadrat yang di sini jumlah X terus dikuadratkan. Kemudian ketemu hasilnya, jadi nilai B sama dengan min 0,026. Nah, dari nilai B ini bisa menghitung nilai C-nya. C-nya kan dari negatif B kan. Jadi kalau tadi yang nilai B-nya negatif, berarti di sini jadi positif. Selanjutnya menghitung nilai A menggunakan nilai B yang telah dihitung sebelumnya. Jadi di sini jumlah Y aksen min B dikali jumlah X per N. Jumlah Y aksennya tadi min 8,13. Ini min 8,13. Yang ini. Pokoknya apal kodenya wis nanti perhitungannya mudah. Dikurangi B kali jumlah X. Jumlah X-nya tadi 200, B-nya tadi dari perhitungan sebelumnya min 0,026. Kemudian N ini tetap 5 yang tadi. Sama dengan min 2,885 per 5 sama dengan min 0,577. Jadi nilai A-nya itu ini. Nah, selanjutnya bisa dicari nilai B yang besar ini untuk B ini. Jadi eksponensial dari A. Kalau di Excel itu fungsinya tetap sama dengan EXP eksponensial dari nilai A. Nilai A-nya berarti min 0,577. Nah, udah sama ya. Jadi fungsinya tadi sama dengan bisa sama dengan atau apa ya? Pokoknya sama dengan EXP. Fungsinya ini nanti. Jadi eksponensial dari min 0,577 sama dengan ini. 0,561. Nah, dari perhitungan yang ini tadi baru bisa dimasukkan ke rumus yang utama untuk mencari Y-nya atau potensi hasilnya. Jadi A ini hasil yang tadi yang potensinya yang ingin dicapai 4 dikali 1 min B. B-nya 0,561 dikali eksponensial dari min C dikali X. X-nya ini dari sini, X yang ini. Yang pupuk yang kelipatan 20 kg tadi. Jadi di sini 100, kemudian dihitung. Nah, ketemunya 3,837 dibulatkan jadi 3,84. Pokoknya kalau rumus ini kalian tinggal memasukkan aja, soalnya ini sama aja kayak menghitung persamaan untuk mencari nilai Y-nya atau
potensi hasilnya setelah penambahan beberapa pupuk tadi. Sampai sini ada yang dibingungkan atau malah nggak paham ini? Pokoknya tinggal memasukkan aja kok. Nggak ada yang perlu dicari di luar referensi ini. Nah, kalau sudah ketemu 3,84, baru bisa dilanjutkan untuk perhitungan selanjutnya. Oh, ini nggak perlu dihafal ini Mas ya. Yang penting kalian bisa memahami. Cuma mungkin kalau di UAP mungkin rumusnya tak keluarkan aja, biar nggak hafalan. Sampai sini ada yang dibingungkan dari perhitungannya? Atau mau diulangi, ada bagian yang belum paham? Mas mau tanya. Ya, silakan. Oh, berarti nanti kita nyari nilai Y-nya itu satu-satu ya, Mas? Iya, satu-satu ini. Oh, Oke. Nanti kalau misalnya kesulitan atau apa, tak bantu aja, gak apa-apa. Tak sediakan Excel-nya buat ngitung ini yang benar. Cuma nanti kalian ini aja, tulis dengan caranya. Kalau Excel-nya kan buat menghitung jawabannya yang benar kan. Nah, bisa dilanjutkan atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, ini tinggal dimasuk-masukkan aja ini. Nah, kemudian dari perhitungan tadi bisa dibuat grafiknya. Jadi di sini sumbu X-nya dosis pupuknya, kemudian di sini hasilnya. Nah, ini kan kalau misalnya sudah dihitung kan, meskipun ditambahkan hingga di setiap 20 kg-nya kan grafiknya tidak akan terus meningkat kan. Nah, di sini ada titik di mana dia tidak meningkat lagi tapi akan semakin konstan. Kemudian, nah ini hasilnya ini. Kalau kalian mau lihat jawabannya nanti. Oh, ini loh disediakan jawabannya. Ini 2,2 terus seterusnya. Nah, di sini kan hasilnya setiap penambahan 20 kg kan tidak seperti yang awal tadi kan. Jadi ditambahkan 20, ini peningkatannya 0,4 ton. 0,4 ton. Nah, sampai di titik ini dia penambahannya itu hanya 0,10 ton. Nah, ditambah lagi ini malah 0,04 ton. 0,04 ton itu berapa berarti? 0,40 kilogram apa ya? Ya kurang lebih segitulah pokoknya. Jadi penambahan pupuknya ini malah tidak menguntungkan. Jadi grafiknya nanti akan semakin datar. Nah, kalau diteruskan ini mungkin bisa saja hasilnya malah menurun. Karena tadi di teorinya kan mengikuti persamaan eksponensial negatif kan. Jadi untuk pembuatan grafiknya, kita buatkan dulu ya. Kemudian hasilnya sudah ada. Tujuh, kalau menggunakan
100-nya nggak ada. Sembilan, 94. Nah, kan ini proses pupuk hasilnya. Nah, untuk membuat grafiknya, di blok dulu datanya, angkanya aja yang di blok. Jadi angkanya di blok, kita paksakan. Kemudian pilih tab insert, kemudian di bagian charts ini, nah kalian pilihnya yang titik-titik ini, yang garisnya, yang gambarnya cuma titik-titik, bukan yang diagram. Ini kan banyak kan pilihannya, diagram, kemudian garis, pie. Nah, kalian pilih yang ini, insert scatter ini. Nah, kemudian kalian pilih yang ini, yang ada garisnya melengkung ini, yang ada titik-titiknya. Kan mau ini ya nggak apa-apa, cuma nggak ada titiknya nanti. Nah, dari sini sudah selesai grafiknya. Jadi nanti kalian tugasnya cukup sampai membuat tabel grafik ini aja. Kemudian jangan lupa ini ditambahkan keterangannya. Proses pupuk. Ini hasil. Nah, ini jadi tadi. Ini tadi judulnya. Nah, ya, jadi nanti grafiknya sampai begini aja. Gampang kan? Atau ada yang kesulitan? Excelnya beda versi sama punya saya. Sama, Mas. Sama ya? Iya. Insya Allah sama. Nanti kalau ada yang beda, nggak apa-apa, chat aja di private comment atau WA, nanti tak bantu. Nah, udah, ini laporannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi soalnya sudah dari slide ini, jadi kalian mengerjakan yang tabel 1, kemudian dilanjutkan tabel 2. Ini perhitungannya kalian tulis aja, kalian foto aja biar gak anu. Kalau misalnya ribet mau ngetik. Nanti tabel Excelnya biar saya siapkan aja buat kalian isi sendiri. Atau yang mau mengerjakan sendiri dari nol juga nggak apa-apa. Outline interpretasi. Sudah, dari sini ada yang ingin ditanyakan dari materi hukum Mitscherlich? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya, emang ini aja materinya. Memang cuma perhitungan, jadi teorinya nggak terlalu mendalam seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ditekankan cuma di sini. Jadi penambahan sebanyak apapun itu tidak dapat meningkatkan produksinya. Sudah, intinya dari praktikum hari ini cuma itu aja. Sama menghitung ini. Grafiknya sudah saya siapkan. Grafik apa?
datanya sudah disiapkan, tinggal dikerjakan. Sudah sampai sini paham semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Mas. Alhamdulillah kalau paham. Kalau misalnya mau malu bilang nggak paham, nanti chat aja, nggak apa-apa. Nanti yang lain paham terus ada yang nggak paham. Sudah ya. Terus tanaman kalian yang